Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pergerakan Chelsea dalam mencari pemain-pemain baru masih gencar dilakukan. Setelah meresmikan kedatangan bek sayap Marco Palestra, The Blues kini sedang fokus untuk memperkuat kedalaman skuad, baik itu mendatangkan maupun menjual pemain-pemainnya. Pada episode kali ini, kita akan membedah 3 kabar terbaru yang sedang mengguncang jagat transfer The Blues. Yang pertama, ada pergerakan mengejutkan dari tanah Italia, di mana AS Roma dilaporkan mulai mendekati salah satu winger kiri Chelsea yang bernama Alejandro Garnacho. Apakah ini menjadi jalan keluar terbaik bagi sang pemain yang di musim lalu tampil sangat di bawah ekspektasi? Update yang kedua, ada drama mega transfer Enzo Fernandez yang kembali memanas dan membuat publik bertanya-tanya. Setelah di episode beberapa hari yang lalu, kita telah membahas gosip Enzo Fernandez ke Real Madrid semakin menipis. Kini pemberitaan Enzo Fernandez kembali memanas, yang bermula dari aksi sang agen yang bernama Javier Pastore. Javier Pastore membeberkan melalui wawancara terbarunya yang telah memicu kemarahan para fans Chelsea. Dan update yang ketiga pada episode kali ini adalah Barcelona tiba-tiba memberikan diskon besar dan menyodorkan salah satu bek tangguh mereka Jules Koundé kepada manajemen Chelsea. Apakah The Blues akan mengalihkan pandangan mereka kepada Jules Koundé atau Chelsea tetap konsisten mengejar Maxence Lacroix? Sebelum kita masuk ke pembahasan detail lebih lanjut, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like video ini, agar tidak ketinggalan informasi paling update seputar Chelsea. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video, atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kita mulai pembicaraan dari sektor sayap kiri Chelsea, yang penampilannya di musim lalu sukses membuat kita semua mengelus dada. Kabar mengejutkan datang dari Serie A Italia. Jurnalis terkemuka dan terpercaya asal Italia Alfredo Pedula baru saja meliris laporan bahwa AS Roma secara resmi telah meminta sejumlah informasi mendalam kepada manajemen Chelsea mengenai Alejandro Garnacho. Dalam menghadapi kompetisi UCL musim depan, I Giallorossi kabarnya sedang berburu minimal 2 pemain baru yang bisa beroperasi spesifik di posisi winger untuk memperkuat daya gedor lini serang mereka. Nama Alejandro Garnacho secara khusus masuk ke dalam daftar prioritas belanja utama AS Roma. Rencana awal dari manajemen AS Roma adalah mengajukan proposal peminjaman terlebih dahulu untuk musim mendatang, yang nantinya akan disertai dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Namun dari sisi internal Chelsea sendiri, melihat situasi yang terjadi masih diselimuti teka-teki besar. Belum ada konfirmasi resmi apakah proposal awal dari AS Roma ini sudah diterima oleh manajemen Chelsea atau belum. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah manajemen The Blues bersedia kehilangan pemain yang baru saja didatangkan pada musim lalu dengan mahar fantastis yang mencapai 40 juta pound sterling, lalu keluar dari pintu Stamford Bridge hanya dengan status pinjaman. Kehilangan investasi sebesar itu tanpa adanya jaminan uang tunai instan tentu akan menjadi perjudian besar bagi manajemen. Akan tetapi, jika kita melihat dari sudut pandang kita sebagai fans, sepertinya mayoritas dari fans Chelsea akan sepakat untuk merelakan Garnacho keluar dari Chelsea, apapun itu kesepakatannya.
Jujur saja Blues, penampilannya di musim lalu benar-benar tidak bisa diterima dan sangat jauh di bawah standar yang layak untuk mengenakan logo singa di dada. Performa angin-anginan di lini depan menjadi salah satu alasan utama mengapa Chelsea harus puas terlempar dan tertahan di peringkat 10 pada akhir musim lalu. Jika Chelsea benar-benar ingin berbenah dan memastikan bencana musim lalu tidak terulang kembali, maka posisi winger kiri adalah posisi yang wajib di-upgrade secara total. Musim lalu, sektor ini diisi secara bergantian oleh Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho. Performa keduanya sama-sama belum konsisten dan perlu di-upgrade total. Namun, jika pelatih tim, terutama Xabi Alonso, memang ingin memberikan kesempatan kedua untuk mereka berdua membuktikan diri, maka manajemen Chelsea harus tegas dan memilih salah satu di antara mereka, yaitu apakah mempertahankan Garnacho atau Jamie Gittens. Tidak ada urgensi taktis sama sekali untuk mempertahankan keduanya di dalam skuad Chelsea musim depan. Salah satu dari mereka atau bahkan kedua-duanya harus out dari Stamford Bridge di bursa transfer musim panas ini demi bisa memberikan ruang bagi winger-winger baru yang lebih matang dan klinis. Bagaimana menurut pendapat kalian pribadi Blues? Siapakah yang menurut kalian harus segera angkat kaki dari skuad Chelsea? Apakah Jamie Gittens atau Alejandro Garnacho? Tulis jawaban dan analisis kalian di kolom komentar Blues. Kini kita beralih ke kabar kedua yang tidak kalah menyita perhatian para fans Chelsea dan membuat jagat media sosial gempar. Saga transfer jenderal lapangan tengah kita Enzo Fernandez kembali menyisakan tanda tanya besar yang membuat publik sepak bola terheran-heran. Jika kita mundur beberapa minggu ke belakang, rumor kencang berhembus bahwa Enzo Fernandez telah berniat menyusul langkah Marco Kurela untuk hengkang dan bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Namun, dinamika tersebut baru saja berubah drastis. Baru-baru ini, jurnalis dari media olahraga ternama dan sangat kredibel yang bernama Mario Cortagana dari The Athletic, ia merilis laporan terbaru yang menyebutkan bahwa peluang kepindahan Enzo Fernandez ke Santiago Bernabeu saat ini justru tengah menipis. Alasan utamanya adalah karena pihak El Real masih enggan dan belum mau mengiyakan bandrol harga selangit yang telah ditetapkan oleh Chelsea, yaitu sebesar 120 juta pounds. Bahkan laporan tersebut menegaskan bahwa sampai saat ini baik pihak Real Madrid maupun Chelsea sama sekali belum masuk ke tahap negosiasi resmi apapun terkait transfer sang pemain. Di mata kita sebagai fans sejati Chelsea, Enzo Fernandez dianggap sebagai sosok sang warrior sejati. Dia adalah petarung di lini tengah yang diharapkan akan membela dengan setia Panji Biru London hingga bertahun-tahun ke depan. Namun pemberitaan bertubi-tubi akhir-akhir ini mengenai masa depan Enzo Fernandez secara perlahan mulai membelah opini publik di kalangan fans Chelsea sendiri. Di satu sisi, ada sebagian fans Chelsea yang mencoba bersikap realistis dan bahkan memaklumi jika Enzo Fernandez mulai berpikir untuk hengkang. Mereka berargumen bahwa masa depan dari proyek olahraga Chelsea saat ini masih dipertanyakan. Ketidakmampuan manajemen menjaga konsistensi pelatih dari musim ke musim dinilai menjadi akar masalah yang membuat performa tim serta performa individu pemain tidak pernah stabil karena skema formasi yang terus berubah-ubah akibat pergantian manajer yang terlalu sering. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula fans Chelsea yang merespon kepindahan Enzo dengan sangat keras. Mereka merasa sulit memaklumi kelakuan Enzo Fernandez dan bahkan menyarankannya untuk segera pergi saja dari Stamford Bridge.
Bagi kelompok fans ini, mempertahankan pemain yang fokus dan isi kepalanya sudah tidak lagi 100% untuk Chelsea, hanya akan menjadi parasit di dalam ruang ganti. Reputasi Enzo Fernandez di mata para fans semakin merosot tajam setelah baru-baru ini sang agen Javier Pastore secara terbuka berbicara di media massa. Javier Pastore menyatakan bahwa dirinya sedang aktif mencari opsi klub lain di bursa transfer yang akan datang untuk sang klien. Hal itu memicu gelombang tanda tanya besar di kalangan para fans Chelsea. Apakah Javier Pastore melakukan langkah provokatif ini murni berdasarkan inisiatif pribadinya sendiri, yaitu demi komisi semata? Ataukah ini memang cerminan bahwa Enzo Fernandez memang sudah tidak kerasan lagi bermain di London Barat? Usut punya usut, ternyata di balik layar Javier Pastore memang diketahui beberapa kali mencoba mendesak manajemen Chelsea untuk melakukan negosiasi ulang kontrak. Dia meminta kepada manajemen The Blues untuk menaikkan gaji Enzo Fernandez secara signifikan. Javier Pastore merasa kontribusi taktis yang telah diberikan Enzo Fernandez kepada Chelsea selama ini tergolong sangat besar dan krusial bagi stabilitas permainan tim. Jika kita bedah secara objektif, struktur gaji mingguan Enzo Fernandez bersama The Blues memang cenderung kecil jika dibandingkan dengan gelandang-gelandang elit lainnya di kasta tertinggi Premier League. Saat ini gaji mingguan Enzo Fernandez hanya berkisar di angka 180.000 pounds per minggu. Angka ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Matheus Fernandes yang baru saja didatangkan oleh Tottenham Hotspur dengan gaji fantastis yang mencapai 250.000 pounds per minggu. Itu baru perbandingan dengan Matheus Fernandes yang belum berkontribusi banyak untuk timnya. Berbeda lagi jika kita sandingkan dengan deretan bintang-bintang papan atas lainnya seperti Declan Rice di Arsenal, Rodri di Manchester City, atau bahkan Bruno Fernandes di Manchester United yang standar gajinya jauh di atas Enzo Fernandez. Laporan internal menyebutkan jika permasalahan penyesuaian gaji ini belum menemui titik temu yang saling menguntungkan antara pihak Chelsea dan Enzo Fernandez pada musim panas yang akan datang, maka bintang timnas Argentina itu besar kemungkinan akan benar-benar angkat kaki dari kota London. Sang agen Javier Pastore dipastikan akan bergerak sangat aktif mencari pelabuhan baru yang sanggup menampung keinginan Enzo Fernandez. Meskipun destinasi utama sang gelandang asal Argentina itu adalah Real Madrid, namun Chelsea wajib waspada penuh karena dua rival domestik utama mereka, yaitu Manchester City dan Arsenal. Keduanya dikabarkan juga sedang memantau situasi ini dengan mata terbuka lebar dan siap menerkam jika ada celah negosiasi. Ini adalah dilema yang sangat rumit untuk dihadapi oleh manajemen. Bagaimana menurut pandangan kalian, Blues? Apakah manajemen Chelsea sebaiknya mempertahankan Enzo Fernandez dengan menturuti permintaannya untuk menaikkan gaji? Ataukah lebih baik lepas saja Enzo Fernandez kepada klub peminat demi mendapatkan suntikan dana segar yang melimpah, lalu uangnya nanti akan digunakan untuk melakukan rebuild squad secara menyeluruh? Jangan ragu untuk menuliskan argumen kalian di kolom komentar, Blues. Sekarang kita melangkah ke kabar ketiga yang tidak kalah menarik dan berpotensi menjadi solusi bagi lini pertahanan Chelsea. Berdasarkan informasi eksklusif yang dirilis oleh media yang bernama Caught Offside, Chelsea dikabarkan secara mengejutkan diberi kesempatan emas oleh raksasa Katalan Barcelona untuk melayangkan penawaran resmi terhadap bek serba bisa mereka yang bernama Jules Koundé. Barcelona yang saat ini diketahui masih mengalami masalah finansial keuangan. Mereka kabarnya telah menurunkan harga jual dari Jules Koundé secara drastis.
Kini bandrol harga sang pemain berada di angka kisaran 55 juta pound saja. Bagi seorang pemain bertahan berpaspor Prancis yang sudah memiliki kualitas teruji, lalu memiliki jam terbang tinggi di level internasional, serta mempunyai kelebihan taktis mampu beroperasi sama baiknya sebagai bek kanan maupun sebagai bek tengah, nominal 55 juta pounds ini dinilai sebagai harga yang sangat masuk akal di pasar transfer modern. Namun respon dari internal manajemen Chelsea sendiri hingga saat ini terpantau masih sangat pasif. Sejak berhasil meresmikan bek sayap berbakat Marco Palestra beberapa waktu lalu, pergerakan The Blues di bursa transfer akhir-akhir ini seolah-olah mengerem mendadak. Padahal jika melihat daftar belanja awal Chelsea, target utama mereka untuk memperkuat posisi bek tengah sebenarnya diarahkan kepada dua nama potensial, yaitu Maxence Lacroix dan Jacobo Ramon. Sangat disayangkan, hingga detik ini proses pendekatan terhadap Lacroix maupun Jacobo Ramon situasinya masih sangat adem ayem, lalu terkesan jalan di tempat, dan belum ada pembaruan informasi yang signifikan terkait langkah konkret dari manajemen untuk mengamankan tanda tangan mereka. Hadirnya opsi instan untuk memboyong Julius Koundé dari Barcelona tentu menjadi dinamika baru yang menarik untuk dicermati. Julius Koundé bisa langsung memberikan dampak instan berkat mentalitas juara dan pengalaman Eropanya yang mumpuni. Aspek itu adalah sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya dimiliki oleh target-target Chelsea yang lain. Bagaimana menurut penilaian kalian, Blues? Apakah sebaiknya Chelsea bergerak cepat, memanfaatkan situasi krisis Barcelona untuk mengejar dan mengamankan tanda tangan Julius Koundé? Ataukah kalian merasa tim rekrutmen Chelsea lebih baik tetap fokus kepada rencana awal mereka, yaitu mendatangkan Maxence Lacroix atau Jacobo Ramon? Tulis jawaban dan analisa taktis kalian di kolom komentar, Blues. Berikut adalah 3 kabar transfer terbaru Chelsea yang benar-benar menguras emosi dan menuntut keputusan strategis yang krusial dari manajemen di musim panas yang akan datang. Semua keputusan yang diambil oleh manajemen dalam beberapa minggu ke depan dipastikan akan menjadi penentu nasib dan wajah Chelsea di musim depan. Apakah The Blues akan bangkit merangkak naik menuju ke papan atas, di mana tempat Chelsea seharusnya berada? Ataukah The Blues justru akan kembali terpuruk seperti di musim lalu? Hanya waktulah yang akan menjawabnya. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat, jawaban, dan analisis kalian di kolom komentar mengenai semua pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Zona Chelsea Indonesia sangat ingin membaca diskusi seru dari kalian para fans Chelsea yang cerdas. Jika kalian menyukai konten analisis seperti ini, silakan tekan tombol like, lalu share video ini ke komunitas Chelsea lainnya, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru tentang Chelsea berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap kawal terus perkembangan klub kesayangan kita. Keep the blue flag flying high. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.